Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak, Ibu, anggota Suryo Semarak, dan warga Suryo Diningratan. Perkenalkan, saya Fatimah Alida, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada video ini, perkenankan saya untuk membagikan ilmu mengenai cara pembuatan keju mozzarella dari susu sapi segar yang mudah dan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Mozzarella merupakan salah satu keju yang sangat populer yang berasal dari Italia Selatan. Mozzarella memiliki tekstur mudah meleleh dan lentur ketika dipanaskan. Biasanya mozzarella dibuat dari susu kerbau Italia. Namun saat ini sudah banyak yang menggunakan susu sapi, susu kambing, dan susu domba. Keju mozzarella merupakan keju yang dalam prosesnya tanpa dilakukan fermentasi atau aging dan tanpa penambahan bakteri, sehingga pembuatannya hanya memerlukan waktu 1 hari saja. Mozzarella cukup sering digunakan untuk berbagai produk pangan, seperti dalam topping pizza, pasta, dan hidangan panggang lainnya. Selain itu, mozzarella juga dapat dikonsumsi secara langsung maupun dijadikan topping untuk salad. Mengapa lebih baik membuat sendiri? Keju yang dibuat sendiri akan lebih sehat dibandingkan proses cheese atau keju pabrikan. Hal ini karena komposisinya yang terbuat dari 100% susu tanpa tambahan bahan pengawet dan bahan tambahan pangan lainnya, seperti penstabil, pewarna, pengental, dan lain-lain. Jika dibandingkan, maka terlihat perbedaan komposisinya yaitu sebagai berikut. Tidak semua pabrik menggunakan bahan tambahan dalam pembuatan kejunya. Jadi, jika ingin menggunakan keju mozzarella pabrikan, pastikan untuk membeli dengan teliti dan meninjau komposisinya. Berikut merupakan alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat keju mozzarella dari susu sapi segar. Setelah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, langkah pertama yaitu panaskan susu dengan metode Eau Bain-Marie hingga suhu 60 derajat Celcius dan diamkan di atas api selama 3 menit. Untuk melakukan metode Eau Bain-Marie, maka letakkan terlebih dahulu panci berisi air di atas api, kemudian tumpuk dengan mangkuk stainless steel berisi susu, sehingga wadah yang berisi susu tidak langsung kontak dengan api. Langkah selanjutnya yaitu matikan api dan turunkan suhu hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan asam sitrat yang telah dicairkan dengan air matang dengan perbandingan 2 liter susu dibanding 1 sendok teh asam sitrat banding 4 sendok makan air. Aduk hingga muncul selaput-selaput dan tunggu selama 5 menit. Kemudian, masukkan rennet atau enzim renin yang telah dicairkan dengan air matang dengan perbandingan seujung kuku rennet banding 1 sendok teh air ke dalam susu. Aduk rata dan tutup dengan plastik wrap. Tunggu hingga 10-15 menit hingga susu menjadi agar atau menjendal. Kemudian, kecilkan ukurannya dengan mencacah menggunakan pisau. Diamkan beberapa menit. Setelah didiamkan beberapa menit, akan terjadi pemisahan antara padatan atau curd dengan cairan atau whey. Ambil whey sekitar 3-4 sendok makan sayur dan masukkan ke dalam wadah yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan keju mozzarella yang telah jadi. Masak kembali di atas kompor hingga suhu 42 derajat Celcius dengan metode Eau Bain-Marie. Setelah itu, tiriskan whey sisa yang keluar, kemudian pindahkan curd atau gumpalan susunya tersebut ke dalam panci.
Panaskan kembali panci berisi curd hingga suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk dan dimolorkan, seperti diuleni sehingga permukaannya halus. Setelah seluruh permukaan halus, kemudian mozzarella dapat dibentuk, biasanya berbentuk bulat atau bisa sesuai selera. Untuk wadah penyimpanan, pertama-tama siapkan wadah untuk menyimpan mozzarella yang telah diisi whey 3-4 sendok sayur. Selanjutnya diberi garam tanpa yodium dan aduk hingga garam larut. Kemudian masukkan mozzarella yang telah dibentuk ke dalam campuran whey dan garam tersebut. Mozzarella telah jadi dan dapat langsung dikonsumsi atau disimpan dalam kulkas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mozzarella dapat disantap langsung atau dijadikan sebagai topping untuk berbagai macam makanan. Nah, berikut merupakan kreasi dengan natural mozzarella. Mungkin banyak di antara kita yang masih kesulitan memilih susu segar yang 100% murni. Berbagai macam jenis pemalsuan susu seperti penambahan air, penambahan santan, penambahan susu lama, penambahan tepung atau amilum dilakukan oleh berbagai oknum semata-mata untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pengujian susu. Pengujian susu murni dapat dilakukan secara laboratorium dan juga secara sederhana di rumah. Pengujian skala laboratorium dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu yang pertama, uji storage, yang bertujuan untuk menguji susu segar yang dicampur dengan susu yang telah dimasak atau yang tidak segar. Susu yang dicampur dengan susu yang dimasak akan mengandung enzim yang telah mati atau inaktif. Selanjutnya, uji lemak. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya campuran santan dalam susu. Pengujiannya relatif mudah karena menggunakan mikroskop dapat diamati adanya globula besar dari santan dan ukuran lemak yang tidak seragam. Yang ketiga yaitu uji viskositas. Uji viskositas atau uji kekentalan bertujuan untuk mengetahui adanya campuran air atau tepung dalam susu. Penggunaannya dapat digunakan alat viskometer. Yang terakhir yaitu uji berat jenis. Susu yang telah dicampur bahan lain seperti air ataupun santan akan memiliki berat jenis yang berbeda jika dibandingkan dengan standar mutu. Sebelum pengujian, sangat penting diketahui standar mutu susu segar agar dapat membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang ada. Berikut merupakan standar mutu susu segar menurut SNI tahun 2011. Untuk skala rumah, pengujian laboratorium memakan biaya yang cukup besar, sehingga berikut merupakan tips pengujian susu segar di rumah menggunakan bahan yang sederhana. Yang pertama, perebusan susu dengan madu, kemudian diamkan beberapa menit. Bila susu tersebut adalah susu asli atau murni, maka susu tersebut akan memisah dari madu. Yang kedua yaitu pencelupan sendok ke dalam susu lalu diangkat. Apabila susu membekas pada sendok dan menetes secara perlahan, maka susu tersebut murni. Namun, jika sendok bersih atau tidak ada bekas, maka susu tersebut kemungkinan tidak murni.
Pembuatan keju mozzarella menghasilkan limbah berupa whey yang sebenarnya dapat diolah kembali menjadi produk lain. Sisa whey mozzarella dapat diolah kembali menjadi keju ricotta. Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama, sisa whey mozzarella ditambahkan garam secukupnya dan masak hingga mendidih. Kemudian, tahan dengan api kecil selama 15 menit. Matikan api dan diamkan hingga dingin. Kemudian setelah didinginkan, tutup panci dan peram selama 24 jam. Setelah 24 jam akan terbentuk gumpalan, kemudian gumpalan tersebut dapat disaring dan dikemas. Keju ricotta siap disantap. Sisa whey ricotta dapat dibekukan dan dijadikan kaldu. Untuk membuat keju mozzarella dengan kualitas terbaik, sebaiknya susu yang digunakan adalah susu murni tanpa proses penyimpanan. Namun, jika perlu penyimpanan, maka sebaiknya disimpan di kulkas 1 hari saja. Untuk waktu penyimpanan mozzarella akan tahan lama di kemasan kedap udara. Sehingga jika hanya disimpan di wadah tertutup dan dimasukkan ke dalam kulkas, maka sebaiknya digunakan secepatnya atau sekitar 3 hari setelah produksi. Sekian video mengenai natural mozzarella cheese dan cara produksinya yang mudah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba!